Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita membahas tentang rukun, syarat, dan persaksian talak. Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada 4, yaitu 1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tolaqa illa ba'da nikahin, wala itqa illa ba'da milkin. Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan, dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan. Abu Daud dan At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Amir ibnu Syu'aib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nazara libani adama fima la yamliku, wala itqa fima la yamliku, wala tolaqa fima la yamliku. Tidak ada nazar bagi anak Adam atau manusia tentang hal yang baik dimiliki. Tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan pertama berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam. Hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya. 2. Balig. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz, kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun, asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh. 3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu, dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu, dalam hal ini menjatuhkan talak, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha wa do'aan ummati al-khata' wan nisyana wa mastuhrihu alaih. Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa, silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Kemudian teman-teman, rukun talak selanjutnya setelah suami yaitu istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
Untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut. Pertama, istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya, bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak bain, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya. Karena dengan talak bain itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami. Kemudian untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak, yang kedua, yaitu kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya, yaitu memadu antara dua perempuan bersaudara, atau akad nikah dengan anak tirinya, padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu, dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada. Kemudian teman-teman, rukun talak yang ketiga yaitu segat talak. Segat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu syarih atau jelas maupun kinayah atau sindiran, baik berupa ucapan, tulisan, lisan, isyarat bagi suami tunawicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya. Semisal, suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, itu tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak, tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya, juga tidak dipandang sebagai talak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman, dari rukun talak yaitu qasdu atau sengaja. Qasdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya itu untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak. Seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata, ini sebuah salak untukmu. Tetapi keliru ucapan, berbunyi, ini sebuah talak untukmu. Maka talak itu tidak dipandang jatuh. Itu teman-teman rukun talak ya, keempat-empatnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya mari kita lanjutkan pada tentang persaksian talak. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi. Karena talak itu menjadi hak suami, sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi. Dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.
Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami. Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi, ataupun pengadilan. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu mentalak atau menceraikan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita, lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya. Sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu, maka suami berhak melepaskannya. Sehingga aktivitas menikah bermula dari pihak suami. Demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 231 menyatakan, Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu dekat sampai idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula. Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi. Karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak. Dalam hal ini, fuqaha Syiah Imamiyah berbeda pendapat dengan fuqaha Jumhur, yaitu mereka atau Syiah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka yaitu firman Allah surah At-Talaq ayat 2, Wa ashhidu zawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. At-Tabrani menuturkan bahwa zahir ayat memerintahkan adanya persaksian untuk talak. Dalam hal yang demikian juga diriwayatkan oleh imam-imam Ahlul Bait seluruhnya, dan bahwa hal itu menunjuk wajib serta menjadi syarat sahnya talak. Di antara sahabat yang berpendapat wajibnya persaksian talak dalam menjadi syarat sahnya ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Imran bin Husain. Dari tabi'in ialah Imam Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, atau Ibnu Jurayj dan Ibnu Sirin. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang talak, apakah talakmu telah engkau persaksikan di hadapan dua orang saksi yang adil, sebagaimana Allah telah memerintahkannya? Orang itu menjawab, tidak. Maka Ali berkata, pergilah engkau, talakmu itu bukan talak yang sebenarnya. Dalam hal persaksian talak ini, rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang. Kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya
harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya, pasal 16 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud pada pasal 19 peraturan pemerintah ini dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Demikian teman-teman tentang rukun, syarat, dan persaksian talak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.